Untuk itu kami membacakan susunan acara pembukaan, yang kedua sambutan ketua panitia, yang ketiga sambutan dari wali kota Pangkal Pinang atau yang mewakili, dan yang ketiga sambutan pejabat gubernur Bangka Belitung atau yang mewakili, yang keempat peresmian program unggulan Masjid Al-Mitra, dan yang kelima Tabligh Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna rabbana Memang harus ada kegiatan yang bersifatnya program ekonomi, kegiatan
Allah oleh Ustaz Kusnadi Ikhwani dan Ustaz Ruhi Abadi. Pada Pak Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak, tidak mengulangi rasa hormat kami. Apakah boleh tempat duduk panjenengan bisa diisi untuk sampai di depan dulu? Biar kita nanti isinya juga semangat. Jadi semoga Bapak pangapunten sebelumnya atau mohon maaf sebesar-besar. Salam. Kalau ini gimana? Bukan asing ya Bapak. Cakep, betul ya Pak Bu? Cakep gitu ya Pak Bu? Oke. Ke Pangkal Pinang naik kapal selam. Cakep. Memang MC-nya cakep memang. Sekali lagi, ke Pangkal Pinang naik kapal selam. Tunggunya di samping dermaga. Kalau saya mengucapkan salam, tolong dijawab dengan semangat dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada semangat itu, yang isi pun juga semangat. Kalau yang isi leot gitu, nanti yang isi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadha'il wal karamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Maha bijaksana Allah yang telah menciptakan dunia dan seisinya dengan lantaran ilmunya yang begitu sempurna dan sungguh naif apabila kita selaku hamba tak pernah mensyukurinya. Maka dari itu, mari kita panjatkan puja dan puji, kita panjatkan syukur kepada Sang Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita untuk bisa senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Barangkali ada orang-orang yang jarak antara rumahnya dengan masjid sekitar 5 meter, 10 meter, 1 kilo. Nah ini Masya Allah, ini yang paling jauh rumahnya mana Pak? Basah. Jadi yang paling jauh rumahnya mana? Atau barangkali jaraknya berapa kilometer Pak dari sini? Nggak nyampe 1 kilo, ini sekitaran aja ya Pak, sekitaran aja. Tapi barangkali memang ini ada orang-orang, ini di banyak tempat ada orang-orang yang jarak rumahnya 5-10 meter. Masya Allah, perjalanan jauh kuat, naik gunung kuat, jalan-jalan tamasya kuat, tapi berjalan ke masjid tidak kuat. Maka dari itu boleh saya ambil kesimpulan bahwasanya perjalanan ke masjid itu bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Banyak orang-orang yang jalannya dekat dari masjid, tapi tidak terketuk hatinya untuk menggerakkan kakinya ke masjid. Nah, maka dari itu patut kita syukuri dengan lantaran membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Salawat bertanyakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah intan permata bagi lautan, nubuatkan lautan budi, ke bukit beliau lagi, ke lembah beliau turuni, bercucuran keringat, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sebelum masuk ke inti acara nanti, insyaallah ini setengah jam aja beliau. Insyaallah sebelum masuk ke inti acara, mohon izin tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak mengurangi rasa sopan kami. Mohon izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Ini ada yang pertama ini yang foto ini Pak, yang di depan yang foto ini, yang bawa kamera ini di depan. Nah ini namanya Mas Alan, umurnya 26 tahun. Ini marbot Masjid Raya Al-Falah, komandannya bagian media dan komunikasi Masjid Raya Al-Falah. Masih jomblo, anak masjid, masjid aja dijaga, apalagi putri jenengan. Jadi wah, luar biasa ini anak masjid Pak Bu. Masa jenengan nggak mau punya mantu anak masjid itu Bu? Oh ini masalah ini. Bungkus. Masjid buka 24 jam, makan dari setiap pagi, siang, sore. Ya. Anak-anak yang dimarahin di masjid bebas kajian Ibnu Katsir kalau malam. Ya. Kajian UMKM, ATM beras, kajian bisnis untuk usaha Madinah. Kalau itu camping di masjid, bisa naik kajian muslimah, marbot club, ya, jadi anak muda, miras, nikul beras, berbagi beras, one day one juice. Kalau ada Jumat berbagi sayur, nah, ini rame karena ada sayur. Akhir pekan berbagi kebahagiaan ayatin. Kalau Ramadan nggak muat, full sampai luar. Seperti pasar malam. Ada kegiatan SGD, kunjungan ke jamaah. Masjid diserahkan sawah kasih ke masjid, bakal produktif. Ada mobil, ada rumah, diserahin ke masjid. Rata-rata memang takutnya muda. Yang senior memberikan ruang. Sering kadang-kadang piknik di jalan-jalan di Zulanta. Ini adalah gambaran Masjid Raya Al-Falah setelah 2016. Masjidnya berubah menjadi masjid berikan pelayanan pada jamaah. Nah awalnya bagaimana kok bisa seperti ini? Awalnya adalah ketika pulang dikasih beras, kasih telur, kasih minyak goreng. Sehingga orang mau masjid, dan kalau kajiannya lempeng saja susah masjid. Tapi kalau masjid ada hadiah, masjid kasih door press, insya Allah jamaahnya senang. Maka di Jawa kalian kalau hari Sabtu dan Minggu jamaahnya nggak muat, jalannya ditutup karena jamaahnya 2.500. Kenapa kok bisa datang? Karena yang datang dikasih voucher 10.000. Yang datang 2.500 berarti masjid berbagi uang 25 juta setiap hari, belum hari Sabtu. Terus vouchernya untuk apa? Untuk belanja para pedagang yang di sekitar masjid. Jadi pedagang malam sudah datang jual dagangannya, nanti vouchernya ditukarkan makanan-makanan sekitar masjid Jawa kalian. Nah ini gambaran memang takmir harus kreatif. Awalnya sudah sama. Ketika saya rekrut imam, itu banyak yang sepakat. Nggak masuk imam digaji, masuk urus masjid digaji, banyak yang sepakat. Akhirnya saya studi banding ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, ke Malaysia. Saya tanya di sana, ternyata yang ngurusi masjid semuanya digaji. Mas Lutfi tadi ini dulu adalah satpam dan mandor bangunan. Beliau hafal Quran, lulus SMA. Sudah hafal Quran, pekerjaannya jadi mandor dan pekerjaannya menjadi satpam. Masjid Al-Falah kasihan melihat dulu hafal Quran kok jadi satpam. Maka setahun yang lalu dipungut sama Imam Al-Falah sama Mas Kartitas, Ustadz Lutfan sama Mas Anas dijemput, diambil paksa dan dibina, diberikan sabun, diberikan anduk. Sekarang sudah agak bersih, lumayan ya. Nah, 5 masjid tadi, Masya Allah, dulu belum paham.
Pas waktu diambil itu bilang, aku belum digaji sama di tempat aku kerja. Saya tanya, gajimu berapa? Sekitar 2 juta waktu itu. UN SKN kan 1,8. Ya udah, gajimu yang ngasih nanti Masjid Raya Al-Falah. Karena dia sekarang sudah setahun lebih jadi imam Masjid Al-Falah. Ini belum seberapa. Kami perjuangan imam yang kedua, Ustaz Mufti Al-Aziz. Kelahiran Lombok, nama Quran di Sukoharjo. Sudah ambil Quran, tanpa diapalah, suara yang bagus, supaya nggak balik ke Lombok. Takmir memperjuangkan dicarikan istri di sekitar Masjid Raya. Akhirnya dapat istrinya Mbak Anissa. Supaya menetap di Al-Falah, takmir telepon pemerintah daerah Lombok agar dicabut kakaknya dan tinggal di Sragen. Dan kita kondisikan catatan sipil Sragen untuk membuat kakak untuk Ustadz Mufti. Dan supaya betah